Terbongkar kabar terbaru, ada aliran dana yang selalu mengalir di rekening Roy Suryo Panji CS, sehingga Roy Suryo Panji CS hingga sekarang tidak ditahan dan masih bersemangat untuk selalu menebar kebencian dan virus-virus kejahatannya. Karena apa? Karena ini info valid ya guys. Jadi info A1 bahwa Roy Suryo Panji CS hingga sekarang masih ditransfer, apalagi kita jelas dari Partai Demokrat dan Mak Banteng juga sudah mentransfer kurang lebih 16 miliar yang masuk ke rekening Roy Suryo Panji CS, sehingga Roy Suryo Panji CS ini memang sekarang sudah pecah belah ya guys, dan kacau balau ingin mencari bukti agar dia terbebas dari penjara. Tapi meskipun ada bohir orang besar yang melindunginya, hukum Indonesia semoga ditegakkan dengan kebenaran, sehingga para pelaku kejahatan, baik itu bohir, Roy Suryo Panji CS, semua harus ditindak tanpa pandang bulu gitu ya guys. Dan tentunya kali ini Roy Suryo Panji CS lagi pecah kongsi, di mana Faisal Assegaf telah membongkar habis ya rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena Faisal Assegaf merasa sudah didolimi oleh gerombolan Roy Suryo Panji CS. Meskipun dia bersahabat dulu, antara Faisal Assegaf dengan Rafli Harun bersahabat, tapi sekarang sudah pecah kongsi. Dan sekarang Faisal Assegaf kayaknya lebih mencari aman, dan tentunya dia membongkar kejahatan-kejahatan Roy Suryo Panji CS. Bahkan ada aliran dana yang masuk rekeningnya, serta Roy Suryo harus membongkar juga, membuka rekeningnya, siapa saja yang menjadi bohir, dan dana apa saja, ada berapa miliar yang sudah ia rasakan oleh gerombolan terus ini. Oke, sebelum kita menonton video lebih lanjut, tentunya kita nonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga kita tidak gagal paham. Oke? Hati-hati ketika ada orang dalam satu lingkaran, tadinya bersahabat, tadinya setia, tadinya menyimpan rahasia, ketika dia dizolimi oleh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima dari orang-orang ada di lingkaran tersebut, dia akan tarik diri mencari lingkaran baru. Semua rahasianya ini bisa dibukanya ke lingkaran yang ini. Di mana kubu teroris semakin kacau balau, ada informasi terjadi keretakan di internal mereka. Beberapa orang di dalamnya mulai tidak sepaham. Ada yang inginkan berdamai dengan Pak Jokowi supaya tidak dipenjara, sementara ada yang tidak. Bahkan Faisal Assegaf dan Rafli Harun, sesama pendukung Roy Suryo, sampai berseteru dan berdebat hebat di salah satu TV. Bahkan terungkap ada aliran uang masuk ke rekening Roy Suryo CS. Oke, kalau SBY kita nggak cocok loginya, nggak bisa disebut sebagai SBY juga gara-gara tertarik beli buku, gimana ya? Bahwa SBY beli. Info ini apa, perang dalam? Info 1. Ordal. Oke. Tiga pengacara kondang, Fredrik Yunadi, ungkap info A1, kubu Roy Suryo CS dapat dana 16 miliar rupiah. Membaca itu ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa? Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Ini yang kalian anggap orang berpendidikan. Hukum berlaku untuk orang lain, tapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Ketika dirinya menuduh, orang tertuduhlah yang harus bisa membuktikan. Ini yang kalian anggap cerdas. Ada inovasi, dulu di undang-undang juga gak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan tuh online kan. Akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan? Loh, dengan disaksikan justru masyarakat? Dibuka. Maksud saya dengan gelar perkara kasus dibuka Gelar juga. tertutup. Alat buktinya. Enggak. Gelar tidak mungkin warga bisa masuk. Oh, bukan wartawan. Tidak mungkin. Kita aja di antara kita aja. Kita aja di antara kita aja. Kita aja di antara kita aja. Antar pihak. Ini kan udah terbuka publik. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tipa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dr. Tipa. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, mencari kesalahan.
Gibran datang membawa harapan. Inilah momen menggetarkan warga Aceh curhat di depan Gibran. Bapak-bapak mengadu, emak-emak menangis. Sekolah, rumah, nanti kami bantu Bapak Ibu ya. Sebuah momen haru saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Aceh. Gibran meminta maaf kepada warga terdampak dan berjanji pemerintah akan segera membantu, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas pendidikan. Wapres juga meninjau langsung jembatan yang ambruk, serta menerima laporan resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi terkini. Menurut kalian, mantap nggak tuh Wapres Gibran? Meski di pemilu kemarin Prabowo Gibran kalah di Aceh dan Sumatera, namun situasi begini bukan untuk berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kasus Roy Suryo Panji CS yang kali ini sedang pontang-panting ya guys. Bahkan respon juga sedang kacau balau karena ingin mencari bukti agar dia terbebas dari penjara. Dan tentunya kali ini Roy Suryo Panji CS terhendus. Ada aliran dana yang baru saja ditransfer 16 miliar ke rekening Roy Suryo Panji CS, dan disinyalir rekening tersebut ditransfer oleh Partai Demokrat ya guys. Dan karena memang selain itu juga dengan alasan menjual buku Jokowi's White Paper, ternyata SBY membelinya dan langsung mentransfer uang untuk mendanai kegiatan Roy Suryo Panji CS, yang dimana Roy Suryo Panji CS kita tahu bahwa dia sekarang menjadi tersangka ternyata. Dan itu juga dari kubu Roy Suryo Panji CS itu pecah kongsi. Dulu Faisal Assegaf yang membela Roy Suryo Panji CS sekarang sudah berseteru dengan Refli Harun, sehingga Refli Harun si Faisal Assegaf tersebut membongkar semuanya apa yang terjadi. Dan kita tonton video berikut ini ya guys. Di mana kubu teroris semakin kacau balau, ada informasi terjadi keretakan di internal mereka. Beberapa orang di dalamnya mulai tidak sepaham. Ada yang inginkan berdamai dengan Pak Jokowi supaya tidak dipenjara, sementara ada yang tidak. Bahkan Faisal Assegaf dan Refli Harun sesama pendukung Roy Suryo sampai berseteru dan berdebat hebat di salah satu TV. Bahkan terungkap ada aliran uang masuk ke rekening Roy Suryo CS. Selain itu ada informasi juga Roy Suryo CS ingin lari ke luar negeri mengikuti jejak Egy Sujana. Tapi langsung dikandaskan Polda Metro Jaya dengan melarang Roy Suryo CS ke luar negeri. Ada informasi Roy Suryo sudah menerima banyak dana ke rekening pribadinya. Sudah menerima banyak dana ya. Keluar-keluar ijazah Jokowi palsu, bahkan 99% palsu. Jadi dia sudah terpojok dan berharap mediasi itu diupayakan pihak lain. Ketiga, pengacara kondang Fredrik Yunadi ungkap info A1 kubu Roy Suryo CS dapat dana 16 miliar rupiah. Kita dengarkan. Ada informasi A1. Ada yang kasih informasi A1 ya. Siapa sosoknya itu Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang nilainya cukup besar, 16 miliar. Oh, 16 miliar. Artinya sebanding dengan resiko. Bombastis ya guys, 16 miliar ya sudah ditransfer ya guys. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver. Gitu ya guys. Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi orangnya itu A1 bagi saya percaya. Gitu ya guys, jelas sekali. Fredrik Yunadi yang pernah menjadi pengacara Polri ini mengungkap fakta mengejutkan. Karena informasinya dia akui A1. Jadi tidak main-main. Ini dan bisa itu real ya guys ya. Bahwa kubu Roy Suryo CS ini memang ada bohirnya. Karena uang 16 miliar rupiah itu tidak sedikit. Pantas mereka semangat tiap hari hanya bicara soal ijazah palsu. Sampai mereka meninggalkan pekerjaan mereka sehari-hari. Menurut teman-teman, kira-kira siapa yang memberikan uang 16 miliar itu? Yang jelas kita sudah tahu semua ya guys, kedekatan Roy Suryo Panji CS jelas dengan Partai Demokrat. Dan kemudian SBY juga sudah bertemu ketika Roy Suryo Panji CS ingin ditahan di Polda. Dia minta bantuan ke Pak SBY, sehingga ditemuinya Pak SBY tersebut. Dia sambil dengan alasan menjual buku Jokowi's Paper langsung ditransfer sekitar itu juga kurang lebih 16 miliar. Ini kan ngeri sekali ya guys. Dan itu bukan sekali saja ya guys, dan berkali-kali, bahkan dan bukan hanya 16 miliar saja, tapi ternyata ada bohir lain yang sudah mentransfer. Makanya Roy Suryo Panji CS ini selalu melakukan manuver politik yang tujuannya adalah apa? Ingin menjatuhkan reputasi Pak Jokowi, sekaligus ingin menjatuhkan Mas Gibran untuk dimazulkan. Ini kejam sekali ya guys.
Apalagi sekarang ini ya guys, kita sudah dibahas video sebelumnya bahwa Pak Jokowi ini memang diserang dari orang-orang besar seperti Demokrat, kemudian dari PDIP yang dulunya memang Pak Jokowi di dalamnya. Setelah dipecat ya Pak Jokowi oleh PDIP, sekarang PDIP sendiri itu menyerang, sehingga Mak Banteng dan Pak Demokrat ini bersatu ya guys untuk menyerang Pak Jokowi. Tapi saya yakin di kontestasi nanti Pilpres atau Wakil Presiden di 2029 nggak bakal menang ya guys. Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran masih satu pasangan sehingga tetap menang ya. Kita tahu itu semua. Dan kali ini ya guys, SBY kabar info A1 ini sudah beli dan borong buku Roy Suryo Jokowi's White Paper. Seperti apakah? Mungkin beli banyak untuk apa ya kira-kira ya guys, dibagi-bagi ya, dari untuk apa ya, dibagi-bagi, yang jelas kader-kader Demokrat itu ya guys. Kita tonton video berikut ini. Oke, kalau SBY kita nggak cocok loginya, nggak bisa disebut sebagai SBY juga gara-gara tertarik beli buku. Mungkin penasaran aja. Penasaran aja. Bukan penasaran ya guys. Masa euforia seheboh apa sih kok bisa sampai? Tapi dia udah beli. Isunya sih udah beli bang, buku Jokowi White Paper. Ini kata kontra narasi. Kontra narasi. Soalnya saya lagi mikir dia tahu gimana ya bahwa SBY beli. Info ini apa, perang dalam? Info 1. Info 1 orang dalam. Oke. Jadi jelas sekali ya, memang SBY ini terhendus mentransfer dana 16 miliar, kemudian beli Jokowi's White Paper yang buku sampah ini ya. Buku isinya fitnah-fitnah Pak Jokowi ya. Yang ditujukan keluarga Pak Jokowi. Ini kenapa sih SBY membelinya? Karena memang didanai oleh SBY ya gitu, jelas sekali ya guys. Jadi kalau ditanya pasti dia ngelak, wah aku nggak mendanai, saya nggak terlibat gitu, pasti itu kalau ditanya. Tapi realitanya Roy Suryo ini sudah didanai, makanya dia bersemangat untuk selalu memframing jahat, kemudian memberikan narasi-narasi jelek gitu ya guys, sehingga rakyat agar percaya. Dan inilah yang terjadi. Dan perlu diketahui bahwa Roy Suryo Panji CS harus siap-siap untuk dipenjara ya guys, karena ini proses berlangsung. Apalagi proses mediasi, Pak Jokowi nggak mau dimediasi, dan relawan Pak Jokowi ini sudah terlanjur sakit juga ya. Apalagi pengacaranya, tim kuasanya Pak Jokowi ini memang sudah nggak bisa didamai. Nanti di pengadilan buktikan, dan siap-siap ya Roy Suryo kau di penjara. Oke, dengarkan statement berikut ini guys. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tipa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dr. Tipa. Iya betul ya, penjara menantimu segera ya guys ya. Dan kali ini masih diproses. Dan kali ini tentunya ya, kalau kita lihat framing ya, jadi banyak kelompok teroris ini ya pecah belah. Jadi gini ya guys, maksudnya ada sekelompok teroris pecah belah antara Faisal Assegaf dulu mendukung Roy Suryo Panji CS, kemudian bersahabat dengan Rafli Harun, Roy akrab itu ya guys. Tapi ketika kelompok teroris ini pecah belah dan apa ya, Faisal Assegaf ancam bongkar habis rahasia-rahasia yang terjadi pada Roy Suryo Panji CS. Dan kali ini kita dengarkan statement dari Opung Parbela ya guys. Hati-hati, ketika ada orang dalam satu lingkaran, tadinya bersahabat, tadinya setia, tadinya menyimpan rahasia, ketika dia dizolimi oleh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima dari orang-orang ada di lingkaran tersebut, dia akan tarik diri, mencari lingkaran baru. Semua rahasianya ini bisa dibukanya ke lingkaran yang ini. Ayo Bang Faisal Assegaf, buka terus masalah rekening. Satu, isi WA yang dibilangnya kemarin ya, waktu wawancara, waktu talk show itu, Rafli Harun, masih ada WA kau sama aku, mau kubuka sekarang WA-nya apa? Masalah apa lagi? Orang desa. Masalah apa lagi? Kita terlibatkan partai politik. Buka semua ya. Ayo kita buka. Semangat kakak. Memang masyarakat sudah tahu ya kan, partai politik yang mana yang dimaksud, warna apa, simbolnya apa, ketua umumnya siapa, kita udah tahu.
Iya, konfirmasi aja ya. Yang kami butuhkan hanya konfirmasi. Iya. Ternyata sudah terkonfirmasi ya, dan juga sudah ada mulai anggota dewan yang senggol sini senggol sana. Itu ya, Beni ya yang sudah menyenggol ijazah Pak Jokowi, ternyata dia Partai Demokratnya, jelas ya guys. Dan Partai PDI Perjuangan ini jelas, itulah boyer-boyer yang salah. Dan kali ini jelas sudah dibongkar semua oleh Faisal Assegaf. Tinggal klarifikasi atau konfirmasi saja, yes or no gitu ya guys. Dan kalau kita tahu ya guys, hukum berlaku untuk orang lain ini menurut Suryo Panji ya guys. Jadi gini ya guys, ketika ada hukum, barang siapa yang menuduh itulah yang membuktikan, bukan yang dituduh yang membuktikan. Kali ini tidak berlaku untuk Roy Suryo Panji CS. Ketika Roy Suryo Panji CS suruh membuka rekeningnya, dia nggak mau. Jadi yang menuduh adalah yang membuka, tapi buat dia enggak. Ini kan lucu sekali ya guys. Dan kalau kita pikir-pikir, Roy Suryo Panji CS ini temakan omongannya sendiri ya guys. Dan benar, rekening Roy Suryo Panji CS ini kalau ternyata memang banyak aliran-aliran dana ditransfer ke rekeningnya sehingga dia nggak mau membukanya. Dan inilah statement dari Roy Suryo Panji CS. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening, emangnya lu siapa? Ini yang kalian anggap orang berpendidikan. Hukum berlaku untuk orang lain, tapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Ketika dirinya menuduh, orang tertuduh lah yang harus bisa membuktikan. Ini yang kalian anggap cerdas. Hukum berlaku untuk orang lain, tapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Iya, itulah Suryo ya. Kalau orang bijak melihat ini, pasti dianggap suatu kebenaran. Karena memang bijak mata batinnya. Iya. Karena yang dia gunakan itu bukanlah pikiran, bukanlah hati lagi, tapi dengkul. Dengkul untuk memaksakan memikir. Iya. Kan nggak nyambung. Betul sekali ya. Aduh, apa kabar ketika Anda menuduh ijazah seseorang? Kenapa orang yang tertuduh yang harus membuktikan? Saya heran saja ya. Ini yang kalian anggap cerdas, anggap pintar. Kok main pola pikirnya seperti ini? Iya. Kalau begini mah ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Iya, betul juga ya. Beneran deh kalau mindset seperti ini. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya nganggur, salah waras. Iya, memang Roy Suryo ini tidak berlaku ketika padahal hukum itu berstatement gini ya guys. Barang siapa yang menuduh kepada seorang, misalkan Pak Jokowi dituduh ijazah palsu, yang buktikan yang menuduh, bukan yang dituduh. Kan lucu. Kalau semua orang seperti Roy Suryo Panji CS ini, prinsipnya ya kacau negara hukum ini ya guys. Nah, ini jelas sekali ya guys. Dan tentunya kita harus tahu ya guys, alasan Roy Suryo pengen gelar perkara kali ini khusus ya, dulu ya, nggak langsung sidang. Ternyata takut kalau ternyata ijazah Pak Jokowi asli, ya memang asli ya. Jadi Roy Suryo ini sudah ketakutan juga, bahkan respon juga ini sudah mulai ketakutan ya. Dia sudah sadari bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya guys ya. Makanya Roy Suryo Panji CS ini ingin bikin drama-drama agar tidak langsung disidang. Sebab kalau ada disidang, segera cepat masuk penjara ini Roy Suryo Panji CS ini ya. Makanya dia menunda-nunda dengan drama-drama khusus, itu pengen perkara ini gelar khusus, gelar perkara khusus dulu, nggak langsung sidang. Ternyata takut kalau segera dipenjarain Roy Suryo Panji CS ini. Itu ternyata ya guys. Dan ada skenario ya guys, skenario politik tentunya seperti itu ya guys. Kita tonton video berikut ini guys. Ada inovasi, dulu di undang-undang juga nggak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan itu online kan, akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan? Justru dibuka, maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka juga alat buktinya. Enggak. Gelar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Bukan wartawan. Tidak mungkin. Kita aja diantara kita jawab. Kita aja diantara kita jawab. Kita aja diantara kita jawab. Takutan. Ini kan udah terbuka publik. Ya ini tampar aja ya kalau model itu ya. Bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja diantara kita aja, antar pihak. Ini kan udah terbuka publik. Dia gitu ya guys. Terus lucu soalnya ini ya guys. Jadi dia nggak mau gelar perkara khusus itu dilihat wartawan. Maunya khusus
di intern antara kuasa hukum Pak Jokowi dan dia. Kan lucu, dia ketakutan ternyata guys. Kalau diberkalar secara umum, ditakutkan langsung dia tak ketahuan, bahkan cepat drama ini akan langsung masuk penjara ini gerombolan teroris ini ya guys. Ini alasanlah Rismond pontang-panting. Karena apa? Harus cari bukti. Sehingga hingga sekarang Rismond ini kan ke sana kemari itu mencari bukti, pontang-panting, stres. Karena apa? Karena apa ya, sel pintu penjara itu sudah di depan mata dia, apalagi baju-baju itu sudah disiapkan, baju oranye, rompi penjara ya. Karena apa? Karena memang dia nggak punya bukti. Sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tapi nggak ada bukti, sudah menuduh ijazah Mas Gibran katanya nggak ada tapi nggak ada bukti, hanya menuduh dulu baru dia mencari bukti. Kali ini pontang-panting, bukti kurang sehingga laporannya akan berubah, hanya sekedar pengaduan. Pantas jungkir balik kemana-mana. Jadi Roy Suryo Panji CS teroris Tifa ini sekarang lagi jungkir balik kemana-mana. Hanya apa? Hanya untuk mencari barang bukti. Tapi bukti itu tidak ditemukan. Ngeri sekali ya guys. Kita tonton video berikut ini ya guys. Tuduhan menggunakan ijazah palsu. Orang menuduh menggunakan ijazah palsu itu, kalau memang dia betul-betul menggunakan ijazah palsu, itu jelas pidana. Yes, ya. Makanya ketika dari yang kontra dengan Pak Jokowi itu lapor ke Bareskrim, lapor ke sana kan, Pak ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kalau orang melaporkan ijazahnya itu palsu, Pak, bukti awal yang ada harus ada mana yang palsu itu, sampaikan kepada penyidik. Kapan dia menggunakan begini? Ini Pak rekodnya, ini jejak-jejaknya. Barulah penyelidik itu akan meneruskan. Oh iya, kalau memang itu dia, masuklah ke penyidikan itu. Tetapi laporan itu dulu mulai bulan Desember, Pak, sampai bulan April itu tidak ditambah-tambah dengan bukti awal. Akhirnya laporan itu nggak jadi laporan polisi, tapi cuman pengaduan. Itulah yang terjadi di Bareskrim. Nah, sementara bulan April Pak Jokowi melaporkan karena udah merasa merasa tercemarkan, terhina dan sebagainya, laporlah ke sana. Sementara yang pro mengikuti tambahan, bukan hanya itu aja Pak, itu sudah menghujat ajaran kebencian dan sebagainya, dilaporkanlah ke Polda Metro. Oke. Polda Metro menerima laporan itu, mengumpulkan barang bukti, Pak. Ada sampai kemarin itu 120 saksi, 20 saksi ahli, 712 bukti yang ada. Dengan bukti yang ada itulah maka boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau gitu ya nanti kemudian akan diteliti. Kemarin kan dia dari pihak sana, enggak, saya masih punya bukti yang meringankan. Oke, silakan. Bawa sini. Nanti Pak, bukti-bukti itu yang dari sana dari sini dikumpulkan oleh penyidik. Ditimbang-timbang mana yang kuat. Kalau memang itu disangka memang betul itu ada ajudan kebencian, dikirimkan ke jaksa. Dan ini masih dalam proses sekarang tersebut, dalam proses yang hampir selesai, mudah-mudahan cepat itu. Dengarkan paparan dari Pak Arianto bahwa penyidik saat ini masih terus ya Pak ya, masih terus menggali ini, dan ini semua nanti akan dibuka secara gamblang di persidangan. Iya, jadi memang dibuka di persidangan ya guys. Kita berharap ini cepat disidang ya guys. Jangan ada acara gelar perkara khusus enggak ada. Dan tentunya ini bikin lama. Kali ini bukti dan saksi hidup Pak Jokowi udah pada gemes ya guys. Dan pengen rasanya Roy Suryo Panji CS segera dibui. Kita dengarkan setelah teman ini ya guys. Ini adalah saksi hidup dari Pak Jokowi karena dulu pernah kuliah bareng satu alma mater. Kita dengarkan satu teman sahabat Pak Jokowi ini guys. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi. Iya betul. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat buktinya. Mas Toha ada bawa? Oh saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Iya, Pak. ternyata disita di polisi ke Polda ya karena untuk barang bukti ya guys. Ini yang barang Pak hasil Jokowi. scanan ya Pak ya? Iya. Ini sekali lagi saya bantu pegang boleh Bapak? Boleh. Nih.
Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih dari yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi. Untuk bulannya sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak yang paling penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, bukan merah. Ya. Bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna hijau. Jadi di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Ya. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. Oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Iya, gitu ya. Jelas sekali ya, guys. Yang merah. Ya. Berarti bukan angkatan 80, apalagi sama-sama wisuda Pak Jokowi itu bohong. Jelas sekali. Nah, gitu ya, guys. Jadi jelas sekali ini adalah bukti yang masih hidup, saksi untuk dibawa ke Mada nanti ya, guys. Ya. Dan tentunya Roy Suryo Panji CS ini bakar klenger ya, guys. Jadi dia sudah, walaupun dia ada buairnya, tapi kalau dinyatakan sudah asli, dia tinggal menunggu waktu saja ya, guys. Karena apa? Karena ini juga siapa ini Bang Farhad juga selalu menegakkan kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan dia terus, makanya Pak Jokowi sudah bilang kepada Farhad Albers, kamu teruslah untuk melakukan kebaikan karena ijazah saya asli. Kalau ijazah saya palsu, pasti kamu sudah saya cegah gitu ya. Kayak ini kata Pak Jokowi. Kita dengarkan statement dari Farhad Albers ya, guys. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau aja terus ya. Saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah dan saya benar, lawan terus. Lawan terus. Termol harus ingat ini. Ingat itu ya, Farhad, ya kan? Kalau lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan saya yakin. Gitu ya, guys. Jadi harus melawan terus ya, guys, karena kebaikan itu harus ditunjukkan bahwa kebenaran akan terjadi ya, guys ya. Kan kali ini ya reputasi Mas Gibran ini luar biasa ya, guys. Ketika kemarin dia datang ke Aceh, ke Banjiran, itu ternyata Gibran datang membawa harapan di Aceh ya, guys. Seperti apa harapannya? Bapak-bapak semua mengadu kepada Mas Gibran. Kita dengarkan statement pilu ini ya, guys, ketika Mas Gibran di sana. Gibran datang membawa harapan. Inilah momen menggetarkan warga Aceh curhat di depan Gibran. Bapak-bapak mengadu, emak-emak menangis. Sekolah, rumah, nanti kami bantu Bapak Ibu ya. Sebuah momen haru saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Aceh. Setibanya di posko pengungsian, Gibran langsung dikerumuni warga yang menangis menceritakan nasib rumah dan sekolah mereka yang rusak diterjang banjir. Seorang bapak-bapak bahkan berteriak menyampaikan kesedihannya, sementara emak-emak memohon bantuan segera. Gibran meminta maaf kepada warga terdampak dan berjanji pemerintah akan segera membantu, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas pendidikan. Wapres juga meninjau langsung jembatan yang ambruk, serta menerima laporan resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi terkini. Menurut kalian, mantap nggak tuh Wapres Gibran? Ya mantap. Meski di pemilu kemarin Prabowo Gibran kalah di Aceh dan Sumatera, namun situasi begini bukan untuk berpolitik. Iya, betul sekali. Ini tanggung jawab bersama dan pemerintah. Mari doakan Aceh. Iya. Bagikan video ini agar lebih banyak yang peduli. Follow kami untuk update berita lainnya. Kunjungi juga sipjos.com untuk berita yang lebih berani, tanpa framing dan anti hoax. Gitu ya, guys ya, kita luar biasa ya, kita bahwa Pak Gibran ini memang luar biasa ya, guys ya. Dan dia meskipun kemarin di Aceh Pak Prabowo Gibran itu kalah, tapi dia tidak dendam. Dia justru sekarang dia mendengarkan pengaduan rakyat Aceh yang lagi tertimpa musibah. Dan ini adalah luar biasa dan sangat pilu campur sedih. Semoga Mas Gibran bisa mengatasi semuanya, oke? Dan kali ini juga Pak Prabowo ya, guys, ini secara tegas orang-orang pintar yang bisa hanya bicara saja, ngejek, mencari kesalahan terus, ini tidak bisa membuat jembatan yang ambrol di Aceh sana, sehingga menciptakan lapangan kerja juga nggak bisa, menjamin beras ada juga nggak bisa.
Dia mengaku pintar, doktor, profesor, cerdas, kuliahan tinggi, tapi kenyataannya dia tidak bisa memikirkan untuk rakyat. Dan kali ini Pak Prabowo kecewa sekali. Kita dengarkan pidato Prabowo, Pak Prabowo, guys. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan. Betul ya. Tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Tidak bisa menjamin beras iya, ada. Betul. Tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin iya, apa-apa. Hanya bacot doang ya, baik. Saya kadang-kadang prihatin. Iya, sama Pak Prabowo. Kita juga prihatin ya. Selalu menimbulkan rasa tidak iya. percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah ini demokrasi. Iya, betul. Silakan. Jadi banyak orang yang banyak bacot, yang menghina, melecehkan, bahkan mengejek. Baik itu mengejek Pak Prabowo, mengejek Pak Jokowi, Mas Gibran. Dia hanya bisa bacot doang ya. Mengaku berpendidikan tinggi tapi akhlaknya nggak dijaga. Ini banyak sekali ya guys. Seperti Amin Rais, siapa lagi ya? Anies Baswedan, siapa lagi? Banyak pokoknya, Roy Suryo Panji CS yang mengaku profesor, doktor dan sebagainya, tapi kenyataannya adalah otaknya nol ya guys. Otaknya ditaruh di dengkul sehingga dia tidak bisa berpikir secara normal. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati. Semoga kemelut ijazah yang diduduhkan gelombang teroris ini segera berakhir, dan bohir-bohirnya juga harus mempertanggungjawabkan ya atas perbuatannya, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi aman, sentosa, damai gitu ya guys, damai, sentosa. Dan mudah-mudahan kalian semua yang selalu senantiasa menonton video dari kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehidupan kalian diberi kesehatan lahir dan batin, serta kelimpahan rezeki yang melimpah ruah, hidup indah penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.